Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a fa inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Kesempatan malam hari ini menjadi pertemuan yang kedua dalam majelis pembahasan tafsir Al-Quran insyaallah. Dan kita akan mengawali di malam hari ini dari tafsir surat Al-Fatihah, karena surat ini surat yang selalu kita baca, yang minimalnya dalam satu hari kita baca, kita ulang 17 kali dalam sholat fardu kita, belum ditambah dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Belum lagi mungkin di antara jamaah ada yang punya amalan sholat sunnah yang lain. Ada sholat sunnah duha, ada yang mungkin juga rajin sholat sunnah syuruk, ya, duduk di masjid sampai matahari meninggi, kemudian sebelum pulang sholat dulu, khususnya kalau mungkin ada pengajian pagi, yang meskipun sebetulnya antara sholat syuruk dengan sholat duha itu sebetulnya sama, ya. Sholat syuruk dan duha itu sebetulnya sama, hanya syuruk itu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, ya. Untuk waktunya sama. Kalau pagi sudah sholat syuruk, siang hari nanti jam 10 mau sholat duha, ya nggak ada masalah, itu dua-duanya duha, ya, dua-duanya duha. Ada yang mungkin juga rutin sholat witir, ya, yang minimal 1 rakaat, ya. Mungkin ada juga yang senang sholat tahajud, maka surat Al-Fatihah ini pasti akan dibaca berulang-ulang, ya, akan dibaca berulang-ulang. Dan surat Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat, ya, rukun sholat. Menurut pendapat jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah rukun, yang kalau lupa, ya, tertinggal, apalagi sengaja, maka sholatnya tidak sah, kecuali kalau memang dia masbuk, ya, masbuk dan mendapati imamnya sudah ruku, ya, maka menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, kalau makmum masbuk alias terlambat mendapati imamnya sudah rukuk dan dia tidak kebagian waktu untuk membaca surat Al-Fatihah, karena begitu dia takbir
Allahu Akbar takbiratul ihram langsung mengikuti imam ruku. Maka menurut mayoritas ulama dia sudah dipandang mendapat 1 rakaat dan tidak wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu menurut mayoritas ulama. Ya, sehingga kadang-kadang kalau ada yang masbuk terlambat di luar masjid, dengar imamnya sudah Allahu Akbar ruku, langsung pelayon, ya, berusaha untuk mempercepat langkah, cepetan, keburu rukuknya selesai, ya. Karena yang penting dapat rukuk, maka sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi di sisi lain juga ada yang jadi malas, ya. Ketika imam lagi baca suratan, mau masuk nanti aja. Nunggu apa? Nunggu imamnya ruku. Nah, baru masuk. Sing penting wis entuk ruku. Ya, tentu itu bukan sesuatu yang layak untuk ditiru. Kalau memang murni terlambat, ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau sengaja melambatkan diri, ya, maka kurang baik. Pun kalau sebetulnya imam sudah terlanjur rukuk, ya tidak perlu tergesa-gesa, karena Nabi SAW tetap menasihatkan alaikum bisakinati wal waqar, ya. Kalian harus tetap menjaga ketenangan dan kewibawaan, ya. Jadi sekalipun imamnya sudah rukuk, sudah apa, jangan lari, jangan tergesa-gesa. Itu terkait dengan kedudukan surat Al-Fatihah di dalam sholat kita, ya, di dalam sholat kita menjadi rukun, ya. Maka selagi seorang, ya, punya waktu untuk mendapatkan surat Al-Fatihah, maka dia harus membaca. Bahkan dalam kondisi misalkan ini sering terjadi, ya, karena juga banyak yang bertanya, bahkan saya juga pernah mengalami. Kadang-kadang kecepatan baca surat Al-Fatihah pada sholat yang sirriyah, ya, sholat sirriyah itu sholat yang tidak dikeraskan bacaan imamnya, seperti sholat duhur, sholat asar, ya. Nah, itu kecepatan baca surat Al-Fatihah antara imam dan makmum itu bisa berbeda, ya. Imam, ya, mungkin sudah pakai gigi 4, cepat, ya. Makmumnya gigi 1. Makmumnya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya kok sudah Allahu Akbar ruku. Nah, ini suka terjadi, ya, perbedaan kecepatan antara imam dan makmum. Yang seperti ini makmumnya terkadang bingung, apakah saya rampungkan Al-Fatihahnya? Resikonya dia akan terlambat mengikuti imam. Bahkan mungkin ketika imam bangkit dari rukuknya, sami Allahu liman hamidah dibaca, baru makmumnya ikut ruku, karena kecepatan baca subhana rabbiyal azimnya pun gigi 4 sama, ya. Dalam kondisi yang demikian, ya, bagi makmum yang memang tidak masbuk, ya, mengikuti imam dari awal, maka dia tetap berusaha merampungkan Al-Fatihahnya, ya, berusaha merampungkan Al-Fatihahnya, sekalipun konsekuensinya nanti terlambat mengikuti imam, nggak ada masalah, tinggal menyesuaikan saja, ya. Contoh, imam sudah rukuk, Al-Fatihah baru sampai tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak dipercepat sedikit, naikkan giginya, jangan gigi 1 terus, ya, percepat, ya.
Kalau seumpama dia rukuk, si makmum ini rukuk Allahu Akbar, kok imamnya berdiri sami Allahu liman hamidah, nggak ada masalah, rukuk saja. Mungkin bisa baca tasbihnya sekali saja, Subhana rabbiyal azim, nggak sampai 3 kali, langsung bangkit, sami Allahu liman hamidah. Setelah itu mengikuti gerakan imam. Nah, karena sudah tahu ini imamnya pakai gigi 4, nanti di rakaat berikutnya Al-Fatihahnya berusaha juga menyesuaikan kecepatannya imam. Itu kalau kondisi imamnya lebih cepat daripada makmum. Kalau terbalik, Al-Fatihahnya imam lebih lambat daripada Al-Fatihahnya makmum, sebetulnya nggak ada masalah, cuma kadang-kadang tetap jadi masalah karena makmumnya bertanya-tanya, imamnya maca apa maning sih ya, kalau seumpama terjadi seperti itu, ya silahkan makmum membaca suratan yang lain, tidak ada masalah, sekalipun mungkin itu pada rakaat yang ketiga dan keempat di sholat zuhur maupun asar. Karena sholat itu tidak layak kalau di dalamnya kita itu diam menunggu, ya. Makmum sudah waladhdallin amin, imamnya masih berdiri nggak ruku-ruku, kok makmum diam saja. Nah, ini sebetulnya kurang layak dalam sholat, ya. Karena sholat itu waktu kita untuk sibuk menyibukkan lisan kita dengan zikir, dan saat itu makomnya adalah membaca suratan, maka silakan baca saja, tidak ada masalah, ya. Ini baru berkaitan dengan kedudukan Al-Fatihah. Kenapa kita membahas yang pertama surat Al-Fatihah, ya, sebelum nanti membahas suratan dari juz amma, ya, karena Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat, ya, rukun sholat menurut jumhur ulama berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya. Tidak ada sholat, ya, la salata, tidak ada sholat, maknanya tidak ada sholat itu tidak sah sholat, ya. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah, ya, sengaja enggak baca, diam saja bibirnya, ya, maka dianggap tidak sah sholatnya. Dan baca, jamaah yang dirahmati Allah, baca itu menggerakkan bibir, ya, ini penting. Membaca, yang namanya membaca qiraah, ya, yaqra, qara'a yaqra'u qira'atan, membaca, seseorang dihukumi telah membaca dan mendapatkan fadilah daripada bacaan itu adalah ketika dia sudah menggerakkan bibir, ya, menggerakkan bibir, bukan dibaca di dalam hati, enggak, ya. Allahu Akbar, ada yang mungkin bibirnya diam saja, ya. Ketika ditanya, kok diam saja bibirnya tadi ketika sholat? Saya bacanya di dalam hati. Maka itu secara hukum fikih belum dikatakan membaca, ya. Jadi hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pelafalan bacaan itu harus menggerakkan bibir, ya, harus menggerakkan bibir. Ucapan hati itu tidak bisa ditarik hukum apapun, ya. Ucapan hati tanpa menggerakkan bibir itu tidak bisa ditarik hukum apapun, ya. Saya ambil contoh, maaf ya, contoh, sebutlah dalam permasalahan talak atau cerai, ya. Nabi SAW bersabda, salasatun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun. Ada 3 perkara yang candaannya dihukumi serius
dan seriusnya dihukumi serius. Ya, 3 perkara, seriusnya dihukumi serius, bercandanya dihukumi serius. Ya, pertama an-nikah, 2 at-talaq, yang ketiga ar-raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Nikah, talak dan rujuk. Seorang ya mengucapkan kata talak sekalipun dia sedang bercanda, gelewean, ya. Contoh, saya sekedar mencontohkan. Ada teman berkunjung ke rumah, misalkan seorang laki-laki dikunjungi teman-temannya. Kok sepi nih rumah? Ya, pada kemana? Misalkan. Yang punya rumah jawab tapi bercanda. Ya, bercanda. Wah, istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Terus dia mengucapkan dengan lesannya mengatakan lagi saya talak, tapi bercanda. Jatuh talak di situ. Ya, jatuh talak. Lihat, hanya ucapan lesan padahal bercanda. Ya, karena kata Nabi apa? 3 hal itu tadi, ya, nikah, talak dan rujuk, bercandanya sudah dihukumi serius. Tapi kalau seorang suami hanya berkata dalam hatinya, ya, dalam hatinya dia mengatakan istri saya talak, gitu. Ya nggak terjadi hukum apapun, masih dalam hati, ya. Maka sama, ya, untuk semua masalah yang di situ diperintahkan untuk membaca, ya. Dan dalam hal ini kita sedang membahas surat Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat, maka bacaan itu supaya bisa menjadi sahnya sholat harus menggerakkan bibir, ya, bukan sekedar dibaca dalam hati. Memang terjadi perselisihan pendapat dalam masalah sholat yang jahriyah, ya. Dalam masalah sholat yang jahriyah terjadi perselisihan pendapat seperti sholat maghrib, ya, jahriyah itu yang dikeraskan bacaan imamnya, sholat isya, sholat subuh, sholat sunnah ya kayak sholat tarawih itu kan dikeraskan bacaannya. Itu terjadi perselisihan pendapat, dan di sini monggo kalau yang memang, karena kita tidak sedang membahas ilmu fikih, ya. Jadi saya tidak membahas secara mendalam, hanya monggo bagi yang sudah terbiasa dengan pendapat ulama yang mengatakan makmum kalau imamnya baca keras nggak perlu baca, kan ada, ya, karena bacaan imam sudah cukup mewakili bacaan makmum berdasarkan hadis Nabi SAW, man shalla ma'a imamin faqira'atul imam lahu qira'ah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa sholat bersama dengan imam, maka bacaan imam itu berlaku juga bacaan bagi makmum. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Mayoritas ulama mengatakan bahwa makmum pada sholat yang jahriyah tetap baca setelah imam selesai Al-Fatihah, karena disebutkan juga dalam suatu ketika sholat subuh Nabi SAW berbalik badan, ya, setelah rampung sholat subuh berbalik badan kepada para sahabatnya mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian itu membaca di belakang imam kalian, ya, baca suratan. Maka beliau menyampaikan la taf'alu illa bi fatihatil kitab, jangan ada yang membaca kecuali surat Al-Fatihah saja. Nah, ini menjadi landasan bagi banyak ulama yang mengatakan bahwa makmum pada sholat yang jahriyah itu tetap membaca. Kalau tadi yang pertama hadisnya itu menjadi landasan bagi ulama yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu membaca pada sholat yang jahriyah. Masalah ini beda pendapat, yang tidak perlu dipaksakan, ya. Mungkin di sini masing-masing sudah mengambil salah satu dari 2 pendapat yang ada, mungkin pernah dibahas juga oleh para asatidzah yang lain sebelumnya.
ya, maka silahkan itu dilanjutkan dan diteruskan, tidak ada masalah ya. Itu terkait dengan bacaan Al-Fatihah ya, serba-serbinya terkait dengan sholat. Nah, surat Al-Fatihah ini ya, yang namanya Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kan maknanya pembuka ya, dan ini menjadi surat yang pertama dalam urutan ya, di dalam urutan surat-surat di dalam Al-Quran yang kita baca ya, surat yang pertama surat Al-Fatihah, dan ayatnya jumlahnya 7 ya, tidak ada perselisihan pendapat ya, karena memang terjadi ulama itu berbeda pendapat dalam jumlah ayat di beberapa surat, sehingga dalam menentukan berapa sih jumlah ayat dalam Al-Quran semuanya, itu angkanya berbeda-beda ya. Yang biasanya kalau di pelajaran sekolah itu muncul angka 6.666 ya, itu kan sekedar pendekatan saja. Pada hakikatnya terjadi perselisihan pendapat. Al-Fatihah tidak ada beda pendapat, jumlahnya 77. Tapi terjadi perbedaan pendapat cara menghitung 7-nya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim atau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini juga perbedaan yang dimaklumi ya, dimana kalau seandainya terjadi perselisihan seperti ini tidak masing-masing kubu itu menyesatkan kubu yang lain, tidak ya. Karena memang ini datang dari para ulama besar terdahulu. Mayoritas ulama berpandangan memang surat Al-Fatihah ini dimulai pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sampai kepada kita. Makanya kalau di Al-Quran kita biasanya basmalah itu ada angkanya nomor 1 ya. Jadi ayat pertama surat Al-Fatihah. Di mushaf cetakan yang lain tidak menutup kemungkinan bahwa ayat pertamanya itu mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sehingga basmalahnya tidak dihitung sebagai ayat yang pertama. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala ya. Dan beda pendapat seperti ini sudah saya sampaikan tadi, ini tidak saling membuat para ulama itu menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain. Ini perbedaan wajar dari dulu, baik yang ngitungnya dari Bismillahirrahmanirrahim maupun dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jumlah surat Al-Fatihah ayatnya tetap 7 ya, bukan yang kemudian kalau mulai dari Alhamdulillah jadi 6, enggak, tetap 7 ya. Bagaimana ngitungnya? Ayat yang terakhir itu dibagi 2 ya, karena ayat yang terakhir itu agak panjang ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat itu kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya itu relatif lebih panjang dibandingkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kan pendek-pendek ya. Begitu ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan panjang. Nah, jadi kalau ulama yang menghitung Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang terakhir dibagi 2 untuk ayat yang ke-6 dan ke-7, sehingga jumlahnya tetap 7 ayat ya. Yang sampai kepada kita memang karena basmalah jadi ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir tidak dibagi 2 ya, tetap 1 ayat. Dan itu perbedaan yang biasa ya, dalam hal ini biasa.
Dan insya Allah kalau seandainya ya, ada imam yang mungkin basmalahnya nggak kedengeran, itu biasanya bukan nggak baca, tapi karena basmalahnya dilirihkan. Itu hanya masalah dilirihkan atau dikeraskan saja. Pada hakikatnya itu tetap baca ya. Karena memang ada perbedaan riwayat dari sebagian sahabat ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam An-Nasa'i ketika mencontohkan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau baca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim ketika mengabarkan bahwa dia sholat di belakang Rasul alaihi salatu wasallam, makmum di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, yabda'una bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua memulai dari alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak terdengar bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan semuanya berlandaskan hadis-hadis yang sahih ya. Selayang pandang tentang surat Al-Fatihah ini ya, surat Al-Fatihah ini. Dan surat ini ya sebetulnya juga surat yang sangat ampuh ya, digunakan sebagai ayat ruqyah ya. Karena salah satu nama dari surat Al-Fatihah ini adalah Ar-Raqiyah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ya, Ar-Raqiyah, ayat yang bisa digunakan untuk ruqyah ya. Salah satu fadilahnya seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dahulu ya, sebagian sahabat ketika ada orang sakit itu dibacakan surat Al-Fatihah ya, dibacakan surat Al-Fatihah dan sembuh ya, dibacakan surat Al-Fatihah sembuh. Kalau sekarang sembuh nggak kira-kira? Lagi puyeng dibacakan surat Al-Fatihah. Dan sakit itu nuwun sewu, yang namanya ruqyah itu tidak usah diidentikan dengan hal-hal yang mistis. Ruqyah itu hanya untuk yang kesurupan. Ruqyah itu hanya untuk yang sakit gangguan gaib. Enggak. Ruqyah itu dulu ya di zaman Nabi SAW kesengat kala jengking di ruqyah ya. Sakit apa di ruqyah ya. Jadi itu umum untuk berbagai jenis penyakit. Hanya memang ya, pada hari ini yang efeknya sangat nampak itu kalau ruqyahnya itu untuk orang yang kena gangguan gaib. Nah, itu baru efeknya kelihatan ya, ada yang jempalitan, ada yang pelayon, ada yang nantang gelut, ada yang tiba-tiba joget, macam-macam ya. Ada yang kelesotan, ada yang berubah jadi macan ya. Nah, kita ngadepi orang di ruqyah itu ya, bervariasi memang. Tapi kalau yang cuma sakit pusing dibacakan Al-Fatihah ya, saya nggak tahu apakah tambah sembuh atau tambah pusing atau biasa-biasa saja. Memang berbeda. Bedanya antara kita dengan para sahabat itu apa? Kualitas imannya beda. Ya, kualitas imannya berbeda. Kualitas ilmunya juga berbeda. Para sahabat ketika mereka membaca surat Al-Fatihah untuk ruqyah ya, mereka yakin betul bahwa ayat ini adalah raqiyah, ayat yang bisa menyembuhkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka membaca dengan betul-betul memaknai isinya, faham isinya, mereka tadabburi. Ya. Bukan sekadar bacaan di lisan saja. Ya. Itu titik perbedaan antara kita dengan para sahabat dulu. Sehingga kenapa kok efeknya berbeda? Karena kualitas orang yang membaca juga berbeda. Tapi kalau hari ini digunakan untuk ikhtiar orang membaca surat Al-Fatihah,
ya, sebagai bentuk atau mencari kesembuhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, itu baik, ya, sesuatu yang dibenarkan. Dan ini bisa dicoba, ya. Sedang sakit sendiri, mungkin kadang-kadang saya mau ruqyah mandiri, nggak hafal ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah saja diulang-ulang, ya. Hanya memang penting, ya, perlunya kita untuk membaca surat Al-Fatihah dengan kaidah baca yang benar di situ, ya. Itu diantara fadilahnya surat Al-Fatihah, ya. Jadi salah satu ayat yang ampuh sebetulnya untuk ruqyah, ya. Baik, jadi kedudukan Al-Fatihah dalam kehidupan keseharian kita sudah tadi sebagai rukun sholat dengan berbagai macam serba-serbinya, juga keutamaan Al-Fatihah, ya, yang salah satunya sebagai ayat ruqyah yang sangat ampuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini diawali dengan, ya, kita mengikuti yang sudah biasa sampai kepada kita, ya. Kita diawali dari basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan maknanya insyaallah kita sudah banyak mengetahui, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dan nanti Ar-Rahman Ar-Rahim akan diulang, ya, di ayat yang ketiga insyaallah. Nah, di sini yang penting untuk kita ketahui, apa maksud dan tujuan dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Bismillah. Kenapa kita harus menyebut nama Allah di awal, ya? Ada maksud apa? Ada rahasia apa di situ, ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basmalah ini namanya basmalah, ya. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu namanya bacaan basmalah, ya. Menyebut nama Allah di awal, yang kita harapkan dengan menyebut nama Allah itu adalah tabarruk, yang biasa kita ungkapkan sebagai ngalap berkah, ya. Kita mengucap basmalah dalam banyak hal. Mau makan, Bismillah. Masuk rumah, Bismillah. Kita mungkin mau nyetater mobil, motor, Bismillah, ya. Dan banyak hal kita lakukan diawali dengan Bismillah. Mau masuk WC pun sebetulnya diawali dengan Bismillah, baru membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Itu semuanya dalam rangka apa? Tabarruk, mencari berkah, ya. Berkah dalam amalan yang akan kita kerjakan setelah Bismillah itu, ya. Di sini Bismillah ketika baca Al-Quran, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran nanti itu membawa berkah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim, misalkan ketika kita mau makan, mudah-mudahan makanan ini jadi berkah untuk kita. Seperti itu loh, ya. Bahkan dulu pernah ada sebuah pengalaman, ya, meruqyah, tapi pasien yang diruqyah itu jinnya ceramah. Ini nyata, Pak, karena terjadi di depan mata kepala saya sendiri. Anak usia 19 tahun laki-laki diruqyah, ya. Ketika diruqyah itu jinnya meracau, jadi ngomong gitu. Di antara omongan yang yang kita dengar itu ngomong begini, pakai bahasa Banyumas, ya. Berarti ini jinnya asli Banyumas. Nah, jin itu tergantung daerah, Pak, ya. Jin dari Sunda, bahasa Sunda, ya, kita juga nggak paham, ya, karena bahasanya Sunda. Teman saya, Pak, dia kesurupan, Pak, jinnya bawaan dari Indonesia, Pak. Yang ngomongnya bahasa Indonesia. Orang Yaman yang ruqyah bingung ini bahasa apa jinnya. Nah, yang 19 tahun ini kita ruqyah bahasa Banyumas, ngomong, kok pada bermangan kayak maca Bismillah. Nek ora maca Bismillah, jinnya melu mlebu. Nah, kata siapa itu? Kata jinnya, Pak. Ya, terkait benar apa enggaknya, jujur bohongnya, kita enggak ambil pusing, tapi kan memang sunnahnya makan baca
bismillah. Dia ngomongnya bener apa enggak bukan urusan kita. Nggak bisa kita simpulkan hukum apapun dari ucapan-ucapan orang yang di ruqyah, nggak bisa. Ya. Terlepas dari ucapan mereka, memang membaca bismillah ketika mau makan itu sunnah, gitu loh. Harapannya diberkahi dengan makanan tersebut, ya, dihindarkan dari berbagai macam bahaya dan diberikan kesehatan. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain yang kita awali dengan bismillah. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita di sini sedang minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan, ya, supaya urusan kita itu dimudahkan dan dijauhkan dari berbagai macam hal yang mengganggu. Ya. Itu yang kita hadirkan ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika membaca bacaan basmalah, ya. Baik, belum isya ini ya, atau sebentar lagi? Belum? Oh, semenit lagi. Ya. Nanti insya Allah setelah adzan mungkin kan akan lanjut lagi. Baik, jadi itulah kaitan dengan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim, dari pendapat yang sampai kepada kita di mana ayat ini menjadi ayat pembuka dalam surat Al-Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim menjadi salah satu ayat dari surat An-Naml. Dan kalau yang di surat An-Naml itu tentang kisah Nabi Sulaiman, itu memang disepakati oleh para ulama. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba yang namanya kita kenal dengan Ratu Bilqis, ya. Karena itu Nabi Sulaiman kirim surat, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ayat bismillahirrahmanirrahim, kalau itu nggak ada perselisihan pendapat, bagian dari surat An-Naml. Adapun di surat Al-Fatihah menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Baik, mungkin kita jeda untuk adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa. Baik, untuk jeda antara adzan dan iqamah, mungkin saya berikan dulu kepada jemaah kalau mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau interupsi pertanyaan atau yang lainnya, saya persilahkan dulu. Kalau tidak ada, baru saya melanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ketika sedang sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian di tengah-tengah mendengar iqamah di masjid, ya. Baik, sederhananya begini, perhitungkan sisa sholat qobliyahnya, ya. Perhitungan sisa sholat qobliyahnya. Kalau memang sisanya tinggal sedikit, ya mungkin kita lagi rukuk di rakaat yang kedua misalkan, itu kan berarti cuma tinggal merampungkan sujud 2 kali dan tahiyat akhir, bisa agak dipercepat, ya. Dan mungkin setelah itu langsung ke masjid, ya. Jika memang jarak antara rumah dengan masjid dekat, kan insya Allah tidak akan kehabisan sholat subuh, ya, tetap bisa dapat sholat subuh berjamaah. Tapi kalau sekiranya sisa sholat qobliyah itu masih banyak, mungkin kita masih di rakaat yang pertama, ya, maka saat itu dibatalkan sholat qobliyahnya. Itu sifatnya anjuran, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu
fala salata illal maktubah. Jika sudah dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang fardu, ya. Maka kalau sisanya masih banyak, maka diputus sholatnya, kemudian langsung ke masjid mengikuti sholat subuh. Loh, qobliyahnya gimana? Kita nggak dapat pahala karena putus. Kalau memang kita orang yang sudah terbiasa sholat qobliyah subuh, maka sholat qobliyah subuh itu boleh diqodho istilahnya, ya, boleh diqodho. Diqodho itu diganti di waktu yang lain, sekalipun setelah sholat subuh, ya, boleh. Ada dua hadis dalam hal ini. Pernah salah seorang sahabat itu setelah sholat subuh langsung berdiri untuk sholat 2 rakaat, ya. Maka Nabi SAW bertanya, as-sholatu subhi arba'an, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Maka sahabat ini mengatakan tidak, tapi saya tadi belum sempat sholat fajar, sholat sunnah fajar, maksudnya sholat qobliyah subuh. Dan 2 rakaat yang saya tunaikan ini, ya, sebagai gantinya. Dan itu disetujui oleh Nabi SAW. Berarti mau langsung setelah sholat subuhnya untuk mengganti qobliyah subuh yang nggak sempat, boleh. Kalau memang sudah terbiasa, ya. Kok bahasa kita pas kebetulan qadarullah pagi itu mungkin kesiangan, mungkin apa, ya. Tapi waktu yang terbaik itu adalah setelah matahari terbit dan meninggi. Itu waktu terbaik kalau seumpama harus mengqodho. Ditunggu sampai waktu duha, ya. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwa jika salah seorang di antara kalian tertinggal untuk sholat sunnah fajar, maka hendaklah dia tunaikan setelah matahari itu meninggi. Itu lebih baik, ya. Jadi demikian untuk solusinya, ya. Kalau memang sisa sholat qobliyahnya masih banyak, diputus saja, nanti bisa diganti setelah sholat subuhnya. Kalau sisanya tinggal sedikit, silakan rampungkan baru berjalan ke masjid, gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngobrol begitu mau kira-kira masuk ke sini atau masih udah di sini tapi masih ngobrol. Solusinya bagaimana untuk pemahaman atau pandangan? Ya, ini salah tuh gambaran yang saya sebutkan tadi, ya. Ada mungkin sebagian malah, sebetulnya di sebagian masjid malah yang melakukan itu tidak hanya anak-anak, Pak, yang remaja pun, ya. Di sebagian masjid terjadi itu, ya. Yang remaja pun sama, ngobrol dulu di teras, ya. Nanti kemudian baru masuk ketika imamnya sudah rukuk, ya. Solusinya bagaimana? Nah, ini memang agak sulit untuk saya, ya. Karena begini, kalau kita bicara tentang anak-anak, Pak, ya, anak-anak, ketika mereka itu belum balik, ini anak-anak kan ada yang belum balik, ada yang sudah balik, ya. Kalau mereka belum balik, ya, sebetulnya kita tidak bisa mengatakan, menghukumi bahwa perbuatan itu perbuatan yang salah bagi mereka. Karena begini, mereka itu dosa dan pahalanya atau dosanya belum dicatat, ya. Pahalanya sudah insya Allah, tapi dosanya belum dicatat. Bahkan sekalipun anak itu nggak sholat sama sekali. Saya nggak ngajari anak-anak untuk nggak sholat, bukan.
Tapi saya sedang memahamkan bahwa sebelum balik dosa mereka nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para orang tua sudah punya kewajiban untuk mengajak anaknya sholat ketika usia 7 tahun dan memberikan semacam sanksi, ya, pukulan ringan, ya, pukulan ringan itu para ulama menggambarkannya pakai kayu siwak. Kayu siwak itu seberapa? Pendek kan? Pendek sekali. Disentuhkan, ya, dipukulkan kecil gitu. Ketika usianya 10 tahun dan belum mau sholat. Perintah itu untuk orang tua, bukan merupakan gambaran dosa untuk anak, tidak. Ya, anak belum balik nggak sholat itu nggak dosa. Maka dari ini saya sampaikan dulu, kalau ada anak-anak yang belum balik kok seperti itu, ya, maka mereka sebetulnya tidak sedang melakukan perbuatan dosa. Tapi memang kita melihatnya risih, itu aja sebetulnya. Ya, kita melihatnya risih gitu loh. Kepenginnya anak-anak itu paham kalau sholat ya ikut sejak takbiratul ihram, ya seperti itu. Maka di sini sebetulnya ya kalau mau dicarikan solusi, asalnya itu anak-anak memang tanggung jawab masing-masing orang tua. Cuma kadang-kadang juga ada yang anaknya sholat di masjid, orang tuanya nggak ke masjid. Ada yang seperti itu, ya. Sehingga hal seperti ini memang nggak bisa dipaksakan, ya, tidak bisa dipaksakan untuk anak-anak, gitu ya. Sifatnya kita memberikan pemahaman terus-menerus. Harapannya ketika usia mereka sudah balik nanti, mereka terbiasa untuk bisa ikut sholat sejak takbiratul ihram, ya, seperti itu. Ya, jadi ya kadang-kadang sih ada yang memang kalau di pondok pesantren itu ada yang namanya seksi keamanan, ya, ada yang namanya seksi keamanan. Jadi malah seksi keamanan ini yang sholatnya telat nanti, ya, karena dari takbiratul ihram, ya, sampai imam ruku dia ngawasi anak-anak, ya, yang masih ngobrol di luar suruh masuk semua. Seksi keamanan ada berapa orang itu nanti di belakang, itu mereka justru sholatnya telat. Karena apa? Harus ngawasi yang adik-adiknya, juniornya untuk sholatnya benar, dipastikan sampai rukuk mereka sejak takbiratul ihram sampai rukuk mereka sholat. Nah ketika rukuk mereka baru ikut sholat. Itu ada seperti itu, ya. Di sebagian sekolah pun menerapkan seperti itu, ya. Cuma ya mungkin kalau di masjid-masjid saya pikir agak sulit, ya, ada seksi keamanan. Siapa yang mau jadi seksi keamanan? Kayaknya eman-eman juga gitu, karena ketinggalan takbiratul ihram. Ya, kita berlomba-lomba untuk bisa ikut takbiratul ihram sebetulnya. Sehingga kalau ada hal seperti itu memang akhirnya mengurangi kualitas sholat bagi yang lain. Ya, jadi ya saya hanya bisa mengatakan bahwa tadi yang dilakukan oleh anak-anak sebetulnya itu bukan dosa, ya, tapi memang kita risih melihatnya. Ya, sifatnya hanya tinggal kalau orang tuanya memahami ya diberikan pengertian, ya. Kalau tidak ya mungkin terkadang sekali waktu perlu disampaikan, atau mungkin kayak tadi ada yang memperingatkan 1-2 orang yang sekiranya mampu untuk ya sekali-kali telat gitu ya, tapi jangan keterusan setiap hari yang jadi seksi keamanan telat terus. Itu sifatnya sekali waktu, ya. Prinsipnya ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan semuanya bukan berarti kita tinggalkan semuanya. Mungkin kalau ideal banget anak-anak kepengennya rapi, ya mungkin belum mampu, ya, tapi ada upaya untuk meminimalisir itulah. Allahu a'lam bishawab. Akan Pak kira langkung. Saya cukupkan atau ada yang mau lanjut interupsi? Insya Allah cukup ya, karena sudah masuk untuk waktu iqamah. Maka ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, ya, sampai pembahasan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita dengan taufik dan hidayahnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.